Halo sobat sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama gua Zaki Alikram. Di sini kita nongkrong, di sini kita sharing, di sini kita berbagi. Jadi kalian jangan malu-malu, silakan utarakan pendapat kalian, kritik kalian, masukan kalian apapun itu. Dan selamat menikmati. Damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya bukan sekadar kebijakan yang bisa berubah ketika kepemimpinan berganti. Ia menyebut jika masyarakat menilai program itu bermanfaat, maka jalan terbaik adalah... Sedihnya bukan lebih parah, masih parah. Karena udah 2 bulan ini semua. Kita semua butuh bantuan. Jadi saya buktikan kepada saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja. Hanya dari MBG. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan. 2029 bertarung. Ya. Melihat berita, ya banyak pembahasan persoalan 2029 nanti. Ya Pak Prabowo bilang yang nggak senang sama dia silakan lomba 2029, atau MBG minta dikuatkan untuk nanti dilindungin sama undang-undang supaya biar berkelanjutan. Ya Prabowo Zulhas, ya banyak lah pokoknya pembahasan persoalan 2029. Padahal kan ya ini setengah periode aja belum gitu kan. Dan yang sebelum-sebelumnya dari masa pemerintahan sekarang ini belum ada yang bisa dibanggakan gitu loh, belum ada keadaan yang benar-benar ya terobati lah. Ya keadaan ini makin sama aja ya kan. Pulau Sumatera, provinsi sana belum baik-baik aja, banjirnya belum teratasi, rekonstruksinya belum selesai, ya masih banyak hal yang perlu dibahas gitu loh, yang lebih penting dibanding kita membahas 2029 nanti. Karena kan 2029 tuh ya hasil dari upaya pemerintahan yang sekarang ini. Ya karena menurut gue nih 2029 itu akan menjadi tahun yang benar-benar ya mencekam lah kalau misalkan pemerintah kita, kebijakan kita, keadaan kita masih seperti ini aja. Ya karena ya gue ngelihat negara-negara lain ya kan geopolitik, terus Amerika sama Iran, terus Amerika ke Greenland, Amerika Rusia, Cina, semuanya kan lagi tegang-tegangnya nih. Indonesia masih begini-gini aja. Ini dia nanti ketika di dunia chaos, kita akan jadi apa gitu loh. Maksud gue, ayo dong perbaiki diri dulu, baru lu nanti yang urusan pemilu 2029 tuh nanti aja bahasnya. Ini setahun kemarin aja nih. Ini kan belum ada setengah periode kan. Setahun kemarin aja nih. Ya maaf lah, kita bisa saling tahu lah, udah banyak banget krisis. Bahkan dalam baru baru banget kan, belum ada 2 tahun ya, udah banyak banget kan krisisnya. Ya kalau gue itu bisa 5 lebih bahkan, dan itu satu krisis bisa bercampur-campur dan berlipat ganda gitu loh. Ya menurut gue ini yang harus kita perbaiki gitu loh. Karena ya lu buat apa membahas 2029 dulu, sedangkan kita masih banyak waktu untuk memperbaiki, dan lu masa jabatannya masih ya panjang lah. Ini masih terlalu awal banget. Ya gue tahu pasti memang motifnya untuk nanti 2 periode ya kan. Tapi buat apa lu ngebahas kalau memangnya lu punya hasil yang buruk gitu loh. Lagian ngapain sih buru-buru gitu ya kan. Ya kan belum kelihatan nih bagus-bagusnya, biasanya kan gitu tuh. Pemerintahan bagusnya nanti tuh kalau mau ya 6 bulan atau setahun sebelum pemilu.
Jangan sabar dulu, nikmatin dulu lah, jangan buru-buru ke 2029. Itu masih banyak banget momentum lagi, masih banyak ya krisis-krisis lagi mungkin yang akan nanti terjadi di kita kalau ya memang kalian tidak memperbaiki diri. Ya, menurut gue ini ada kesempatan, masih ada waktu, masih ada chance lah untuk kita memperbaiki diri. Kebijakannya aja belakangan ini aneh-aneh banget, puyeng wah. Gabung board of peace lah katanya, kalau misalkan nanti uh, board of peace ini tidak sejalan dalam kemerdekaan atau pembangunan negara Palestina, Indonesia akan keluar. Ya kalau kayak gitu kan mendingan liatin dulu nih board of peace-nya. Kalau memang bagus, kalau memang benar-benar sepenuhnya untuk memerdekakan Palestina, baru join. Ini udah terlanjur bayar ya kan. Kalau memang nggak setuju baru keluar. Kan udah setoran, udah terlanjur gitu loh. Ya, makanya aneh banget ini kebijakan-kebijakannya. Terus MBG ya kan, minta dilindungi sama undang-undang. Ya ampun, sulit banget. Makanya ini tuh benar-benar di luar nalar gitu loh. Maksud gue, kita kan secara kemampuan perekonomian juga nggak stabil-stabil banget, dan MBG ini benar-benar butuh budget yang lumayan loh, lumayan besar gitu loh anggarannya. Ya ini kan benar-benar bingung gitu loh gimana caranya. Pasti kan nanti ya kalau menurut gue sih nanti ini akan diberatkan juga ke masyarakat lagi ya, palingan dari pajak atau harga barang naik ya, karena ya, bisa jadi ya karena dari program-program ini, karena ya kita kan nggak ada hmm, apa lonjakan di perekonomian untuk penguatan perekonomian itu kita nggak ada ya, palingan nanti kalau menurut gue sih itu akan diberatkan ke pajak gitu. Kalau MBG ini ya anggarannya habis ya pasti ujung-ujungnya ya kita patungan untuk program ini kan kayak gitu. Setahun aja belum ada hal yang bisa dibanggakan tapi udah bahas 2029. Makanya gue pas baca berita ya kan, wah aneh juga nih kebijakannya. Kalau sampai benar-benar kejanggalan-kejanggalan yang ada di 2029, wah ini akan menjadi momen yang akan mengerikan bagi Indonesia. Kalau yang ini sampai dua periode juga ya, wah habis kita men. Kita cukup tuh yang kemarin aja 2 periode tuh gila. Apalagi yang sama kayak ini, yang ini nih, yang harusnya bersih-bersih, kalau dia masih berak juga. Waduh, gua nggak tahu deh di negara akan kayak apa. Makanya harusnya pemerintahan ini kan terima kasih nih harusnya ke Bang Panji ya kan, di ini mensreanya dia. Ya karena itu hal-hal yang harus kalian perbaiki gitu loh. Ini jangan malah dilaporin, jangan malah diseriusin atau seperti apa. Ini kan kritik yang memang hmm, untuk kepentingan negara dan untuk memperbaikinya gitu loh. Ya supaya negara ini ngaca dan bersadar diri ya. Ya kita semua tuh nggak ada yang personal gitu loh Bang Panji, semua pengkritik pun nggak ada yang personal ke politikus atau siapapun. Tapi kan ini demi kepentingan kita bersama kan, biar pemerintah sama masyarakat tuh punya sinergi yang positif gitu loh, supaya ya kita nih bisa menjadi Indonesia yang utuh dan kita bisa saling membanggakan satu sama lain. Pemerintah peduli sama masyarakat, masyarakat juga support ke pemerintah, kan kita juga maunya ya seperti itulah, biar supaya nih kondusif dan kita menjadi yang suportif gitu loh antara satu sama lain ya kan, supaya ya akan menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Jadi untuk kritik-kritik seperti ini kan harusnya ditampung dengan baik gitu loh ya sama pemerintahan, tapi ini ngapain malah dibikin repot gitu. Untung ya Bang Panjinya santai gitu loh untuk nanggepin laporan-laporan ini ya, karena ya memang benar dia nggak ada niat jahat juga ya kan, tapi dia menyampaikan apa yang harusnya menjadi uh, kritis gitu loh, yang harusnya dijadiin prioritas sama pemerintahan.
Oke, sekian konten gua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, atau masukan apapun itu, keresahan kalian pun boleh. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.